yang sama-sama saya sayangi dan cintai, sahabat-sahabat solihah semua yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih ya, kita sudah lama tidak jumpa dan dalam kesempatan ini kita untuk pertama kali setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya sekalian mohon maaf lahir batin untuk semua teman. Terus yang sama-sama kita cintai Bunda Mirna selaku Ketua Majelis Muslimah Andalusia. Yang hari ini Bunda Nani sudah hadir sebenarnya, hanya beliau belum ada di sini. Hadir di sini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya Bunda Mirna ada yang ingin disampaikan. Jadi sambil menunggu Bunda Nani, kita dengarkan dulu sambutan dari Bunda Mirna. Mangga Bunda Mirna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah guru kita tercinta Umi Ustazah Nani Handayani sudah berada bersama-sama kita. Tafadholi Umi. Alhamdulillah beliau baru saja pulang dari umroh ya. Masih dikelilingi malaikat Umi, Masya Allah. Baru 2 hari yang lalu ya Umi ya, pulang dari umroh dan insya Allah berada dekat Umi, kita ikut dikelilingi oleh malaikat insya Allah. Umi, wa iyaki. Iya baik, ini hanya sambutan Umi karena kita ini baru pertama kali bertemu. Iya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini alhamdulillah kembali kita dapat bertemu kembali dalam kajian Majelis Muslimah Andalusia yang setelah kita libur selama beberapa waktu dalam rangka libur Idul Fitri, dan alhamdulillah kembali kita mulai lagi taklim kita, kajian kita di Majelis Muslimah Andalusia. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita guru kita tercinta Umi Ustazah Nani Handayani yang selalu dengan semangat memberikan tausiahnya kepada kita semua, menasihati kita dan memberikan ilmunya, dan sama-sama kita di sini bisa talabul ilmi di Majlis Taklim Majelis Muslimah Andalusia ini. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai Ketua Majelis Muslimah Andalusia mewakili para pengurus mengucapkan masih dalam suasana bulan Syawal. Hari ini adalah tanggal 22 Syawal ya, tanggal 22 Syawal. Izinkan Bunda Mirna untuk menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini dalam interaksi kita, dalam mungkin melayani para ibu-ibu semua, para jamaah yang selalu hadir dengan setia untuk mengikuti taklim kita di Majelis Muslimah Andalusia. Semoga apa-apa yang sudah kita jalani selama bulan Ramadan Allah berkahi dan kita tetap setia dan istiqomah dalam beribadah sebagaimana hari ini Umi
Nani akan memberikan satu judul yang luar biasa, yang judulnya sangat puitis sekali, yang intinya adalah bagaimana kita istiqomah dalam ibadah dan kemudian kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena mungkin ketika kita di bulan Ramadan, kita semangat sekali untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, ya, semangat untuk membaca Al-Qur'annya, bahkan yang tadinya one day one juz menjadi ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam, bahkan mungkin ada yang 4 kali khatam ya. Masya Allah, tapi kemudian setelah Ramadan lewat, kemudian Syawal datang, apakah kita tetap istiqomah? Nah itu mungkin yang akan Umi berikan kepada kita untuk memotivasi kita supaya tetap istiqomah insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, semoga kita tetap istiqomah dan apalagi ini adalah ujian-ujian kita juga untuk tetap istiqomah hadir dalam taklim Majelis Muslimah Andalusia insya Allah. Ya, karena semakin lama ini kalau sekarang Presiden kita sudah mengatakan bahwa sudah boleh ya Umi tidak memakai masker, sudah boleh untuk mengadakan berkumpul bersilaturahim ya, apalagi tentunya kita harus semangat lagi kalau apabila berkumpul kita dalam rangka thalabul ilmi. Karena malaikat berada di tengah-tengah kita dalam sebuah majelis ilmu insya Allah. Itu saja mungkin, terima kasih atas perhatian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat datang Umi, ahlan wa sahlan. Kita harus dekat-dekat Umi nih, masih banyak malaikat. Karena beliau baru saja pulang dari umroh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Mirna sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah ngulur-ngulur terus ya, kita juga udah nggak sabar nih menunggu ceramahnya Bunda Umi. Mangga Umi, kita persilahkan Umi menempati tempat yang telah disediakan dan menyampaikan tausiahnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sayang semuanya apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah masih bulan Syawal, mudah-mudahan Umi doakan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya, zikirnya, sedekahnya, tilawahnya, dan sodakohnya, serta seluruh kebuatan baiknya semuanya dibalas oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Barokah rezekinya, anak-anaknya semua sukses, soleh dan solihah. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang jahat. Dan insya Allah kita senantiasa dihiasi dengan akhlak mulia insya Allah. Saya sampaikan khususnya untuk Bunda Mirna, yang saya cintai dan saya sayangi, panutan saya, kebanggaan saya, dan juga teman-teman MMA semua, saya doakan mudah-mudahan insya Allah selalu dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahu allati fatarana sa'alaiha, la tabdilla li khalqillah, walakin aksarona la ya'lamun. Shadaqallahul azim, surat Ar-Rum, surat nomor 30, ayatnya ayat 30. Ada kata-kata fitrah ya, karena kita baru saja menyambut Idul Fitri. Alhamdulillah, berarti kembali kepada fitrah, kembali suci, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 30 ayatnya ayat 30. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya kembali suci, diampuni segala dosa-dosanya. Tunjuk tangan yang sudah lunas puasa Syawalnya. Alhamdulillah. Ya, puasa Syawalnya sudah lunas ya. Kalau belum masih ada beberapa hari ya, insya Allah ya, boleh dilunasi ya ibu-ibu.
menurut pendapat saya, semoga Allah ridho dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua dan terkhususnya buat Umi juga dan keluarga. Menurut pendapat saya, ini ijtihad saya, kalau buat perempuan terutama yang masih haid, menurut Umi sebaiknya puasa Syawal dulu, baru bayar. Kenapa demikian? Satu, ibu-ibu sayang, hari pertama Syawal pasti kita nggak puasa, haram dong. 1 Syawal kan nggak boleh ya. Kemudian 2 Syawal udah boleh puasa, tapi sayang rendang masih ada. Masalahnya ya, nastar belum sempat dicobain gitu kan ya. Mungkin ya, biasanya kan gitu ya. Oke, kemudian maaf, siklus haid itu nggak 30 hari. Siklus haid ada yang 25 hari, 23 hari, ada yang 27 hari. Jadi enggak 1 bulan. Maka kalau dia haid, Ramadan itu di awal, kemungkinan di awal Syawal dia haid. Kalau di pertengahan Ramadan, di pertengahan Syawal maju sedikit. Biasanya kalau Umi maju 1-2 hari. Iya kan? Nah jadi kan berkurang nih waktunya untuk puasa ya Bun ya. Kemudian kalau bayar utang, apalagi utangnya 10 hari, 11 hari. Kemudian Syawalnya 6 hari, dipotong dengan Idul Fitri. Terus abang gimana abang? Betul atau tidak ya? Masa abang puasa Ramadannya lanjut sebulan? Ya kan? Betul atau betul? Jadi menurut bismillah, mudah-mudahan ini ijtihad, Syawal dulu 6 hari. Nanti utang puasa bukan berniat tidak membayar. Berniat membayar. Kalau utang Ramadan setelah Syawal boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau puasa Syawal setelah Syawal boleh enggak? Tidak boleh. Itu menurut Umi. Nah maaf kalau nanya sama Ustadz, mungkin Ustadz gak bisa, wajib dulu baru sunnah. Ustadz gak tahu siklus haid dia. Betul atau tidak? Ya. Nah jadi seperti itu menurut Umi ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insya Allah ya. Jadi mangga yang belum selesai Syawalnya menurut Umi Syawal dulu. Boleh gak berturut-turut? Boleh. Boleh tidak berturut-turut? Boleh. Ya. Jadi rasakan itu semua dan alhamdulillah dengan izin Allah doa dari semua teman-teman terutama doa dari Bunda Mirna tersayang, sahabat Umi, kebanggaan Umi dan teladan Umi serta pengurus MMA. Umi baru berangkat umroh karena ada 14 orang teman Umi sudah bayar di tahun 2019 bulan Februari. Begitu sudah bayar mau berangkat ternyata berikutnya COVID. Jadi Umi merasa berhutang gitu, ya Allah berangkat ya gitu ya. Nah alhamdulillah bisa berangkat, Umi menemani, bagus sekali mudah-mudahan kita bisa umroh bareng-bareng lagi dengan Travel Tazkiyah. Insya Allah bagus, Umi bertemu juga di Mekah dan dengan Madinah dengan Travel Tazkiyah, banyak jamaahnya ya dengan seperti biasa kopernya biru. Ya kan ciri-cirinya, itunya juga salnya juga biru. Teman-teman sayang, hari ini dan mudah-mudahan seterusnya pemerintah Saudi Arabia mengutamakan perempuan dalam beribadah. Satu, di pelataran Ka'bah yang boleh masuk utama adalah perempuan. Tuh, jadi kita bisa berlama-lama di depan pintu Ka'bah, berlama-lama sholat di belakang Hijr Ismail. Walaupun ini Ka'bah dilingkari, jadi nggak ada cium Hajar Aswad, malah lebih bagus. Dengan tidak cium Hajar Aswad kita nggak datang di kerumunan, tetapi kita bisa sholat di situ, bisa berdoa di sana. Jadi lingkarannya kan lebih luas, ya lebih luas. Perempuan diutamakan di pelataran karena laki-laki tidak boleh masuk kecuali yang pakai baju ihram. Kalau tidak pakai baju ihram dia nggak boleh masuk. Jadi laki-lakinya cuma sedikit, perempuannya yang banyak. Sehingga perempuan bisa sholat 5 waktu, sepanjang 5 waktu di depan Ka'bah. Lingkarannya semua ada di sana, 5 waktu. Kalau perempuan kan baju ihramnya apa aja boleh. Ungu boleh, kuning boleh, pink boleh, coklat, hitam boleh semua. Kan baju ihramnya seperti ini, nggak seperti laki-laki ya. Itu yang luar biasa nyamannya. Jadi kita 5 waktu sholat bisa melihat Ka'bah. Siapa yang lihat Ka'bah, berapa rahmat Allah turun di sekitar Ka'bah? 120 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laki-laki yang mau tawaf sunnah, mau sholat di lantai 2. Atau lantai 3. Nah, jadi kita sama di sana semuanya. Masya Allah ya, nikmat atau tidak? Alhamdulillah ya. Kemudian di Raudhah. Raudhah laki-laki harus pakai aplikasi. Pakai tasrih, aplikasi hanya dalam 1 bulan boleh 1 kali buat laki-laki. Jadi walaupun dia
7 hari atau 6 hari atau 5 hari di Madinah, tapi tasrihnya berlaku 1 bulan 1 kali. Berarti kalau dia 3, 4, 5 hari cuma 1 kali. Laki-laki, perempuan boleh setiap saat. Kecuali 3 waktu, 3 waktu ya, ba'da subuh, ba'da isya, ba'da zuhur. Tetapi, nah perempuan, nah ini dia seperti tadi pesan Bunda Mirna, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia bisa masuk ke raudhah. Siapa yang tidak sungguh-sungguh dan kurang sungguh-sungguh dia tidak bisa masuk raudhah. Walaupun diberikan kebebasan. Kenapa? Masuk raudhah perempuan dari pintu 25 seperti biasa. Siapa yang datang lebih awal dia masuk ke pintu paling depan. Yang ada kayu-kayunya setelah penuh ditutup. Nah kalau dulu kan habis isya datang kita sholat dulu, makan dulu. Terus baru kita masuk pintu 25. Kemudian disampaikan oleh askarnya ibu-ibu duduk gitu kan ya. Sekarang tidak. Jadi kalau ibu-ibu mau masuk ba'da isya, ibu sudah harus ada di pintu dalam, pintu 25 dari jam asar. Asar, maghrib, isya langsung berangkat, masuk raudhah tanpa menunggu lagi di depan raudhah. Seperti itu. Ya buat tazkiyah juga travelnya banyak sekali jamaahnya alhamdulillah. Yang perempuan juga demikian masuk semuanya ibu-ibu sekalian. Iya, ya, nggak ada lagi Asia, Afrika, tidak ada lagi bareng semuanya. Disuruh ditunggu, diatur. Insya Allah semua kebagian, sholat di bagian depan. Diatur ya. Keluarnya lewat pintu laki-laki dekat baki itu, arah Kubah Hijau. Ya ibu-ibu sekalian. Kemudian kalau ibu mau ba'da subuh, ibu sudah harus hadir jam 2 dini hari. Paling lama 2:30. Ibu sudah ada di ruangan bagian pintu 25 bagian depan sekali, setelah itu ditutup. Gimana kalau kebelet pipis, izin sama askar, askarnya ingat ke wajah kita. Ya kan apalagi Indonesia gitu kan ya. Izin wudhu gitu kan ya, boleh sama dia, ntar boleh masuk lagi. Gitu ya, ditungguin sama dia. Masya Allah kan kita mungkin lama ya, dari jam 2:30 sampai subuh. Ba'da subuh sebentar 30 menit baru dibuka raudhahnya. Kemudahan lagi buat perempuan. Sekali lagi perempuan boleh tidak pakai aplikasi. Tapi kalau terlambat biasanya pakai aplikasi kalau udah terakhir-terakhir. Ya harus pakai tasreh, ada aplikasi ya, itu juga cuma 1 kali. Tapi makanya kita lebih awal aja. Ya seperti biasa bahasa Bekasi mengatakan there is will, there is way. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh ada jalan ya. Siapa sungguh-sungguh menuntut ilmu, Umi doakan semua yang hadir rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya solihah, menjadi penghafal Quran, menjadi ahli ibadah, doa-doanya diijabah Allah. Semua yang hadir insya Allah ahli surga Firdaus. Diampuni segala dosanya insya Allah ya. Baik temanya ibu-ibu sekalian, jangan lepaskan untayan pintalan benangmu. Nah di bulan Ramadan kita sudah beribadah luar biasa ya. Ramadan kok kayaknya enak sekali sih, bangun jam 3 gampang. Bangun jam 2 mudah, betul? Baca Quran 1 juz kecil, iya kan betul ya. Begitu Syawal baca Quran 1 halaman ngantuknya luar biasa ya. Ini gara-gara makan ketupat pakai sayur nih kayaknya ya. Apalagi opor ya, rendang, kelapanya berapa ini ya, Masya Allah ya. Teman-teman saya yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bulan apa yang lebih utama, Sya'ban atau Zulqa'dah? Kata Nabi, jadilah kamu hamba Rabbani. Jadilah kamu hamba Allah. Kalau kamu jadi hamba Allah, kamu beribadah bukan cuma di bulan Ramadan. Kamu beribadah di selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan kamu beribadah dengan baik, bulan Ramadan kamu bangun malam, bulan Ramadan kamu sedekah, bulan Ramadan kamu baca Quran, bulan Ramadan kamu sholat tahajud. Di bulan lain pun kamu akan melakukan sholat seperti itu. Karena kamu bukan hanya hamba di bulan Ramadan. Tapi jadilah kamu Rabbaniin, orang yang menyembah Allah dimanapun, kapanpun, everywhere, every time. Insya Allah ya ibu sekalian, di mana tempat pun kamu beribadah. Jangan kamu jadi beriman ketika ada di masjid saja. Jangan kamu beriman hanya ketika bulan Ramadan. Begitu lepas bulan Ramadan ada yang buka kerudung. Ya Allah, jadi kerudungnya cuma Ramadan aja nih kayaknya nih. Iya kan? Ketika tidak bulan Ramadan lupa lagi nggak bangun tahajud. Padahal udah 1 bulan 30 hari atau it's okay 29 hari. Menurut penelitian dikatakan ada jurnalnya loh beneran. Menurut penelitian seorang yang udah melakukan kebiasaan baik 21 hari dia akan mudah melakukan terus.
Misalnya kita terbiasa bangun jam 2:30 pagi, ketika 21 hari Bunda sudah melakukan, Bunda sebenarnya sudah sangat mudah melakukan untuk terus menerus. Tapi kenapa kok kita nggak terus menerus? Nah, kata Nabi, ketika kita maksiat, titik hitam satu di hati kita. Maksiat berikutnya, malas lagi bangun pagi, titik hitam lagi 2. Besoknya lagi subuhnya terlambat, titik hitam lagi. Dan kalau sudah titik hitam kita banyak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawah. Maka kalau titik hitamnya udah kebanyakan, sekarang udah tanggal 22 Syawal, 22 hari nggak bangun tahajud, 22 hari nggak baca Quran, ya udah, jadi kembali lagi seperti dulu. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan, kebiasaan, habit yang positif sudah kita lakukan, bisa kembali lagi. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Terus kenapa sih kita ibadah? Akhwat yang sangat Umi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita sholat sunnah dan sholat wajib, Bun? Kenapa sih kita sedekah? Kenapa sih kita baca Quran, Bun? Jujur, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhami pada manusia fujur dan takwa. Maaf, Umi sedang belajar. Mohon doanya Umi juga terus belajar. Umi masih punya banyak kekurangan. Cuma Umi heran aja ada orang kerjanya marah aja. Pergi umroh bareng berantem dari awal sampai akhir. Berantem pertama sama tukang handling itu. Koper saya pelan-pelan ya, koper saya baru tahu nggak? Koper saya baru. Aduh gubrak ibu. Itu kan begitu turun dari pesawat. Tukang koper kalau satu pelan bagus nih, pelan bermerek nih. Ya Allah ungu lagi nih gitu kan. Ya itu tukang kopi yang ngangkat-ngangkat kuli ya, kalau kita bilang kuli ya Bunda ya. Gak mungkin lah, dia tuh gak pilih-pilih, gabruk, gitu. Betul atau tidak? Kapan selesainya? Terus kalau koper ibu dilempar, itu resiko. Betul gak sayang? Itu bukan cuma kuli di situ aja yang lempar, waktu masuk pesawat juga Umi yakin dilempar. Turun dari pesawat juga gimana? Pelan-pelan, oh ini mereknya Taskia nih pelan-pelan gitu kan ya. Enggak juga ya Bun ya, oh ini Samsonite, keren gitu kan ya. Wah ini nih kayaknya abal-abal nih merek Garut nih, udah lempar aja gitu, gak mungkin juga kan. Kan, jadi Bunda udah tawakal ala Allah, betul gak? Betul atau tidak? Karena kita juga gak mungkin, kita nih teman ibu-ibu sayang, sahabat muslimah yang Umi cintai, kita ini anas, manusia yang butuh pertolongan orang. Gak mungkin bekerja sendiri ya Bun ya, kita butuh teman. Maka oleh karena itu mereka kuliah, kita juga maklum aja berapa ribu koper yang harus mereka angkat. Berapa gaji mereka, mereka kerjanya pakai otot, bukan pakai otak, maaf. Betul, bukan menghina, bukan, ini fakta. Betul gak sayang? Jadi ya sudah tawakal, udah berantem nih marah. Naik bis, supirnya dimarahin. Kenapa sih udah 3 kali balik nih saya liatin kok gak sampai-sampai. Astagfirullah, akhirnya kata supirnya saya bilang, Pak saya kenek Pak, saya bilang. Bapak tahu gak kebetulan orang Indonesia? Saya lupa Bu, oke kalau Bapak gak tahu saya tahu. Ibu tahu? Iya tahu, nanti saya kasih tahu ya Pak ya. Kok Ibu tahu? Saya bilang sama teman-teman maaf ya ibu-ibu jamaah, bapak-bapak saya bekas kenek, saya bilang aja gitu. Dalam hati saya kenek suami saya gitu kan ya. Iya jadi saya tahu sabar ya, Mutawifnya dimarahin. Mutawif kan harusnya tahu. Kebetulan Mutawifnya mahasiswa Madinah. Di Mekah kan dia gak tahu kan. Ibu sabar ya, saya kebelet kencing. Udah ibu pipis aja di bis. Pokoknya marah lagi ya kan. Di hotel baru datang marah lagi. Ya kan. Saya bilang ya Allah ini miss marah ya Allah gak udah. Pulang, udah mau pulang. Di Raudhah. Orang di Raudhah dimarahin juga. Innalillahi Umi lari aja pergi balik sebelah sana udah ibadahnya gak mau deket-deket deh. Ada pernah punya teman begitu gak? Namanya toxic friend itu yang begitu ya. Jangan ditemenin ya. Bukan bestie yang begitu ya teman-temannya. Halo bestie, di sini bestie semua insya Allah ya. Ada yang kayak begitu ya. Ya Allah ibu lihat wajah deh kalau marah tuh tambah cantik gak sih? Kalau marah jadi tambah glowing, kalau marah jadi tambah lebih muda, ayo kita marah bareng-bareng. Betul atau betul? Walaupun cantik gitu kan ya Nena, tapi kalau pemarah capek deh. Betul apa betul gak sih? Umi bukan berarti gak pernah marah, Umi juga mungkin satu saat, bukan mungkin pastilah pernah marah juga. Tapi enggak juga kali yang begitu-gitu dimarahin, betul gak sayang? Ya, Masya Allah ya sedih banget pokoknya.
Kemudian juga Umi pengen dia menyampaikan bukan apa-apa ya, kalau Umi bersama Tazkiyah, ada Bunda Mirna apalagi ataupun tidak ada ininya handlingnya tuh luar biasa ya, terus kemudian Mutawifnya juga luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang Umi tuh sedih, teman-teman harus tahu gitu, soal umroh ini kan ibadah. Udah gitu mahal bayarnya, betul gak sayang? Buat Umi mahal ya, mungkin teman-teman Umi doakan murah. Tapi harus hati-hati, yang pertama apa? Umi ketemu orang hilang, bapak-bapak, ibu-ibu, itu udah sering banget tuh. Coba deh kalau mohon maaf ya sahabat MMA semua, kalau mau mengumrohkan orang tua tolong dampingi. Gak bisa orang tua suruh berangkat sendiri. Betul atau betul? Dampingi. Gimana rezekinya? Umi doakan rezekinya semuanya banyak barokah. Bisa umrah sekeluarga, bisa menghajikan dan mengumrohkan orang tua yang masih ada. Satu, dampingi. Kedua, kalau nggak didampingi berikan yang terbaik. Tapi kalau udah sepuh sekali sebaiknya didampingi kalau menurut Umi. Lagi di Raudhah, Umi dorong ibu-ibu. Alhamdulillah seumur hidup baru sekali umroh dorong orang. Gak apa-apa insya Allah ya, merangkap mutawifah ya. Di sebelah ada ibu-ibu dua, nenek-nenek, dia ibunya sama anaknya aja udah 67 tahun umurnya. Ibunya kayaknya udah rada-rada pikun. Naik kursi roda dua-duanya, udah sampai di dalam pintu itu Bunda Mirna. Umi tanya, kan udah semua suruh kata askarnya ayo masuk. Berarti semua pegang kursi rodanya dong yang mau didorong. Ini ibu dua ini gak ada yang dorong. Umi tanya, ibu siapa yang dorong? Gak ada. Emang bisa jalan sendiri ini? Saya bilang, kan gak ada mesinnya gitu. Enggak. Terus tadi ibu sampai di sini sama siapa? Sama teman saya. Terus sekarang temannya mana? Gak ada. Nah, terus masuk ke Raudhahnya gimana? Umi mau dorong. Enggak mungkin, ini kan udah ada Umi yang udah harus Umi dorong. Betul gak? Akhirnya ya Allah gak ada yang dorong. Umi kan juga bingung. Alhamdulillah di depan ada orang India. Indianya mohon maaf gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab. Ya udah bahasa Tarsan aja. Umi tanya, anti ila Raudhah? Umi bilang, naam. Dia bilang, iya. Dia gak bilang naam. Iya, dia ngangguk-ngangguk. Siapa yang didorong? Umi tanya, yang didorong siapa? Ini, satu, mama. Kata dia gitu. Mama didorong satu, yang dorong 4. Hello, gak boleh masuk, tahu gak? Sini. Dorong, my auntie, you push one auntie, one person. Oke, dorong satu. Satu lagi sini, dorong. Satu lagi ya. Oke, Raudhah, barokallah, insya Allah barokah. Didorong sama dia. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu jamaah, bagus ibu ngasih solusi ya. Iyalah gratis ya bu, gratis nggak bayar. Besok lagi bayar makanya kalau mau masuk. Ada satu lagi nangis. Terus saya gimana kata dia. Saya bilang, terus kata dia, saya dorong ini aja ibu kamu. Kebetulan yang Umi dorong udah sepuh banget, 80 tahun kan. Saya bilang, my mom, saya yang dorong, my mom, I want push, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, saya ikut dorong aja. Kamu punya mama? Dia bilang, mama nehi, baba nehi. Kasian dia yatim piatu, Umi bilang gitu. Tapi Umi peluk dia, dia nangis Bunda Mirna. Dia nangis, ada ibu-ibu orang Malaysia, dia berkata, dia bilang, ibu, mengapa ibu bikin dia menangis? Bukan saya bikin menangis, memang dia mau menangis. Coba ibu, beg your pardon, Umi bilang gitu. Mama nehi, baba nehi, tuh lihat dia yatim piatu, makanya dia nangis. Oke, saya bilang sini kamu dorong aja tuh teman kamu, aku bilang berdua ya. Alhamdulillah pokoknya wallahualam kayaknya sih masuk ya kan, akhirnya boleh gitu ya. Ya Allah cuman kasihan ya, yang didorong tuh terakhir masuk Bunda. Lampu-lampu Madinah, Masjid Madinah udah dimatikan, baru yang dorong boleh masuk 11:30 malam. Kalau menurut Umi kayaknya memang perlu pembenahan ya. Kalau itu kan beda masuk pintunya, yang didorong dengan yang jalan biasa. Jadi kalau Umi pikir bareng aja gak masalah, ya kan? Nah seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ibu-ibu sekalian, satu kalau punya orang tua atau mungkin tante dan om kalau mau diberangkatkan, tolong bantu untuk ditemani. Kalau sendiri gak mungkin. Kalau dititipkan ke jamaah lain juga tidak mungkin, betul gak? Karena jamaah juga kan mau ibadah. Betul gak sayang ya? Tapi kalau keluarga sendiri it's okay ya. Yang kedua, siapkan bunda-bunda sayang. Yang pertama kalau mau mengumrohkan orang tua, untuk umrohnya harus ada pendamping mutawif kan, untuk tawaf, sa'i ya kan, dan maaf ya harus dibayar ya kan. Karena mereka juga rata-rata kan orang pekerja atau mungkin mahasiswa ya, mohon maaf. Tapi insya Allah rezekinya barokah. Kemudian nanti masuk Raudhah juga harus bayar lagi orang yang mendorong. Ada mutawifah di sana ya. Mohon maaf karena untuk maksimal. Kalau ibu mau mendorong sendiri it's okay, gak masalah. Tapi ibu juga harus punya waktu beribadah. Karena saya punya sahabat ternyata ketika saya tanya, saya gak pernah tahu Raudhah Bu Nani. Loh kok gak tahu? Saya bilang 2 kali umroh. Pertama dorong mertua, yang kedua dorong ibunya.
Jadi dia nggak pernah tahu raudhah yang sesungguhnya gitu. Taunya yang pakai kursi roda aja, kan kasihan ya. Nah jadi ini juga penting sekali. Maaf, ini supaya sempurna ibadahnya. Dan kemudian benar-benar ini tidak bermaksud mempromosikan, tetapi benar. Berangkat umroh atau perjalanan, lihat bersama siapa. Jangan sekedar berangkat, murah nih murah ikut aja deh, jangan. Karena sedih sekali ada jamaah berapa yang Umi tanya, ada salah satunya dari Semarang, 45 orang. Ibu-ibu kan ya sedikitlah ngomong Jawa bisa sedikit ya. Ibu saking pundi, saking Semarang, kalih sinten ininya apa travelipun, dia sebutin lah. Terus di mana? Di Mekah, terus di mana lagi? Di Madinah. Berapa orang satu kamar? Satu kamar berlima. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang kadang-kadang ada kasur yang berlima. Terus saya tanya bayarnya juga tidak murah, cukup mahal. Cuman yang saya sedih berlima, terus ibu-ibu sepuh semua nih kan ada ibu-ibu sepuh semua. Enggak, dia bilang 5 itu 2 laki-laki 3 perempuan. Bener, ini mohon maaf ya, bohong dosa. Dan maaf sekali lagi maaf Umi sedang puasa. Nauzubillah juga buat apa bohong? Terus Umi bilang, ibu nggak boleh, itu kan nggak boleh. Kita perempuan sama perempuan aja kadang-kadang dari kamar mandi, aduh bingung gitu kan ya. Udah bawa baju deh, bawa anduk gitu kan ya, betul nggak? Itu perempuan semua ya Bun ya. Ini ada lakinya, terus gimana? Bu, apa cuman kamar ibu aja barangkali? Enggak, semuanya. Itu salah, Pak Kiainya siapa? Boleh nggak saya ketemu sama Pak Kiainya? Pak Kiainya cuma 1 hari di sini tuh sudah pulang katanya. Coba. Atau mutawifnya deh, mutawifnya aja ditanya nggak jawab. Saya kan bilang, saya mau umroh, dalin umroh orang tua saya, mutawifnya nggak jawab katanya gitu. Waduh, saya bilang kasihan benar. Bayarnya nggak murah loh Bun, 35 juta. Ya kalau iya Umi mau bilang mahal, nggak mau Umi bilang mahal, bilangnya nggak murah aja ya kan. Kasihan gitu, pergi dengan siapa, caranya bagaimana, takutnya ibadahnya nggak diterima. Maaf ya, bukan sok tahu ya Bunda ya, sayang kasihan gitu loh. Itu bener loh Bun, beneran saya nggak bohong, ya kan. Terus ada lagi satu lagi, itu akhirnya ada beberapa ibu-ibu Umi ajak bareng ke Raudhah, ya ada 5 orang ibu-ibu. Kemudian dia bilang, dia emang nggak ada ustazahnya, ya it's okay nggak apa-apa, biasanya kan disewain mutawifah ya. Kemudian ada dari Kebumen, ada dari tempat lain. Enggak diperhatikan, mungkin maaf ya Bun, emang Umi pernah lihat sendiri sih banyak, enggak cuma 1-2. Kalau dari daerah naik eskalator aja enggak bisa, jatuh di eskalator. Nenek-nenek ketika turun dari bandara Jeddah, itu ya karena ya tadi harusnya itu tadi makanya harus ada pendamping tadi ya sayang ya. Kasihan kan ada lift sebenarnya ya kalau nggak bisa seperti itu. Nah jadi ini hal-hal kecil tapi maaf menurut Umi perlu kita tahu ya. Belum lagi maaf jujur aja nih Umi juga prihatin kalau di pesawat. Banyak yang nggak bisa pipis di pesawat. Artinya dia pipis sembarangan, basah berantakan, nggak diples. Ya Allah gitu kan ya. Jadi masuk kamar mandi, Umi pernah lama gitu di kamar mandi. Pas baca-baca di googling, kru pesawat tahu apa yang kamu lakukan di kamar mandi. Dalam hati Umi ya nggak apa-apa, Umi ngapain? Beres-beres, pakai tisu, ngelapin bawah, turunin tisu pakai kaki, digituin biar nggak becek. Iya kan, mungkin habis wudhu dimasukin terus mampet itunya, wastafelnya Umi bersihin, ya nggak apa-apa. Pasti krunya seneng, wah ada pembantu baru nih. Gitu kan. Agak lama Umi jadi di kamar mandi. Karena mohon maaf ya tadinya tuh betul-betul jorok banget. Begitu udah selesai kan ada parfum ya. Umi semprotin ya kan. Seneng deh tuh yang habis Umi ya insya Allah mudah-mudahan. Umi diajarin sama Ustazah Umi Bunda Mirna. Ustazah Yoyo Yusroh selalu berpesan sama Umi. Bu Nani, Umi Mikdad, panggil Umi Mikdad. Kalau pergi kemana-mana, kalau ada kamar mandi kotor bersihkan. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh. Dan sejak itu Umi amalkan kemanapun. Umi, waktu haji itu kan di Arafah kan kotornya luar biasa. Ya Allah Umi ngumpulin softtek sama panty liner. Masukin pakai tas plastik. Terus kemudian di Mina kan lama. Oh pokoknya ibu-ibu jamaah Umi udah tahu deh. Kita kamar mandinya bekas Bu Nani, pasti bersih kata dia gitu. Umi bersih dulu, cuman sayang Umi gak bawa sikat, lupa. Ya kan? Besok lagi kalau umroh mau bawa sikat deh insya Allah ya. Kan gak ada sikat di sana ya. Gak ada, udah nanya ke tukang-tukang tuh gak ada sikat itu Belita ya. Masya Allah kenapa? Karena pengen aja gitu ya lebih bersih gitu ya. Karena kan kalau kita ke kamar mandi enak ya kalau bersih ya, nyaman ya. Nah ini juga kayaknya hal sederhana ya. Tapi banyak gak? Ada gak yang gak tahu bagaimana cara ke kamar mandi ke toilet di pesawat? Banyak yang gak tahu. Betul atau tidak?
Seperti itu ya. Jadi makanya kenapa Islam itu meringankan boleh tayamum ya di pesawat. Karena kalau enggak ya itu jadinya becek, berantakan ya. Airnya juga terbatas. Kan gitu ya ibu-ibu sayang. Maaf kecil tapi Umi ingin menunjukkan Islam itu universal. Islam itu holistik semuanya. Kebersihan juga bagian dari keimanan kita ya. Ibu-ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat MMA yang dirahmati Allah. Maka kembali tadi hadis yang tadi, bahwasanya kalau kamu mau jadi orang soleh adalah kamu jadi hamba Rabbani. Apa tuh hamba Rabbani? Kamu ibadah enggak hanya di bulan Ramadan. Ibu-ibu, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, orang yang meninggal akan dibangkitkan oleh Allah bergantung bagaimana meninggal di akhirnya. Apakah ada jaminan kita meninggal di bulan Ramadan? Enggak ada. Ketika bulan Ramadan kita baik, tapi setelah Ramadan kita masih enggak baik. Terus bagaimana mungkin? Kita nggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Padahal kita berharap dan Umi doakan buat semuanya. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dalam keadaan solih, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan beriman. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya yang pertama, mari sama-sama jangan lepaskan pintalan benang kita di Ramadan yang penuh berkah. Yang pertama adalah berusaha untuk beribadah karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Surat 6 ayat 162. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 51 ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Di surat 51 ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibu-ibu sayang, cantik, solihah semuanya, kita ini di muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Umi mau sedikit ya mengingatkan diri Umi dulu, terutama diri Umi. Ibu-ibu, akhwat yang Umi cintai semuanya, tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan. Enggak ada di antara kita yang enggak punya ujian. Beneran, semuanya ujian, semuanya kita punya ujian. Maka oleh karena itu teman-teman, cuma satu kata, memang sabar kata kuncinya. Soal ekonomi yang sedang surut, ekonomi yang sedang terpuruk, teman-teman tahu alhamdulillah Umi pergi umrah dengan izin Allah, di Mekah dan Madinah masih banyak toko-toko yang tutup. Maknanya apa toko-toko banyak yang tutup? Ekonomi belum pulih kembali. Langganan Umi yang dekat pintu 17, dekat Bin Daud, itu ada toko kurma, ada toko baju. Itu semuanya satu lantai di bawah tuh di basement 1 dan basement 2, enggak ada yang buka satupun. Cuma Bin Daud aja yang buka. Kemudian dari pintu 25 menuju ke belakang itu semua, cuman bagian depan dekat Obroy aja yang udah pada buka. Yang agak ke belakang sampai rumah makan Indonesia juga belum buka. Bakso Udin, bakso Garuda, makan Wong Solo yang kita makan bersama Taskia belum buka. Ini berarti 2 tahun lebih mereka terpuruk, Bun. Kita masih bersyukur. Saya lihat dari wajah ibu-ibu, 2 tahun pandemi masih bisa makan. 2 tahun pandemi masih punya uang. 2 tahun pandemi masih bersyukur kepada Allah. Ada saudara kita yang betul-betul gak punya uang. Kalau kita gak bersyukur malu, jangan lihat orang yang di atas kita untuk urusan dunia. Tapi lihat yang di bawah kita. Betul gak Bun? Ya banyak kok ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita masih bisa makan alhamdulillah. Sekali lagi mohon kepada ummahat semua, Umi doakan rezekinya banyak dan barokah. Jangan berhutang. Berhentilah untuk berhutang. Hello sis, ngapain juga sih ngutang? Buat apa? Beli berlian. Beli baju, nggak usah lah, nggak ada tulisannya kok, baju mau model lama kayak model baru kayak nggak ada tulisannya. Kerudung juga 10 tahun yang lalu nggak kelihatan. Kalau ada pakai, silahkan. Umi seneng kok pakai berlian, kalau perlu 5 semuanya, boleh. Ya dari Mekah Madinah beli gelang 10 kalau bisa, ya kalungnya 5 gitu boleh, insya Allah ya. Langsung dipakai di MMA, pakai insya Allah. Nanti kita umumkan, pasti pulang dari umroh nih, kalungnya sama gelangnya banyak. Ya kan? Nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya yang sabar. Yang sabar sayang ya, gak usah mengeluh. Aduh saya 2 tahun kena pandemi, gak punya duit, gak usah. Kelihatan kok dari mukanya. Kalau terdampak pandemi ya kan. Jadi gak usah mengeluh, betul gak sayang?
Gak usah seneng aja, masih bisa makan, alhamdulillah. Ya makannya nasi pakai tempe, ya Allah itu tempe yang paling enak dikangenin loh. Hotel bintang 5 gak ada tuh biasanya tempe ya, apalagi tempe penyet pakai sambal tuh gak ada tuh ya. Jadi bismillah insya Allah. Betul gak Bunda? Percaya sama Umi, maaf, Umi bicara karena Umi udah merasakan. Pernah sahur berdua suami, makan nasi sama kerupuk yang putih itu loh, kerupuk warung. Berapa tuh sekarang satu? 1.000 ya? Ih tapi itu kerupuk enak banget. Kayak pokoknya kayak empal gepuk gitu deh rasanya. Padahal cuma nama kerupuk doang gitu ya. Udah gitu enaknya bisa nambah lagi ya Allah ya Robbi malu-maluin ya. Itu udah pokoknya nikmat aja. Sekarang alhamdulillah bisa beli kerupuknya bukan satu sekaleng. Sekaleng Bun Umi kalau beli. Yang kaleng biru itu ya. Sampai akangnya ibu sekaleng muhun. Sadayana sabaraha sekaleng 20.000 ayo beli nih lunas 20.000. Dulu balas dendam Umi dulu beli satu, sekarang beli sekaleng ya kan. Walaupun sekaleng gak habis-habis tuh Bun ya kan. Maka si empok di rumah suruh bawa pok bawa, berapa 10, besok lagi bawa lagi pok 10, Umi udah kenyang, udah bagi-bagi tetangga sana ya kan. Kerupuk punten ya, bukan mohon maaf bukan sombong atau mubazir, kesian sama akangnya. Kebayang ya tukang kerupuk berapa sih untungnya ya. Enggak, Umi liatin tetangga juga pada nggak beli, kayaknya Umi doang deh. Emang kalorinya tinggi sih ya, kerupuk itu ya, Masya Allah. Maaf, kemudian sabar beneran loh. Ketika kita sabar tuh nikmat yang Allah berikan tuh begitu banyak. Pernah juga makan mie instan 1 mangkok berdua sama Abi. Sekali lagi sahur sama buka puasa kalau gak salah. Tapi sekarang merasakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Iya kan? Yakin rezeki dari Allah. Alhamdulillah gak pernah ngeluh, gak pernah minta-minta. Apalagi pasang status. Kasihanilah daku gitu. Gak ada deh. Ya kan? Betul atau tidak Bu Ade ya? Gak ada deh, udah sabar aja. Betul gak Bun ya? Enak banget, udah pernah ngerasain itu yang namanya mie instan, Masya Allah rasanya kayak spaghetti. Ya, Masya Allah pakai smoke beefnya banyak, udangnya banyak, itu rasanya kayak gitu deh. Menghayal aja gitu kan ya. Sisanya menghayal, alhamdulillah. Maaf, Umi itu cerita dulu loh, jangan sekarang pada nyumbang Indomie loh, awas loh. Ya kan, jangan ya. Umi insya Allah udah talak 3 sama mie instan, alhamdulillah ya. Doain ya, gak rujuk lagi ya. Mie instan, soft drink udah enggak, insya Allah ya. Minum air putih aja atau infus water ya, yang sehat-sehat. Nah, jadi itu adalah kehidupan sayang. Rasulullah SAW kayak pemimpin, Masya Allah bukan hanya pemimpin satu negeri loh. Beliau itu kan negara Islam tuh, dunia Islam tuh luar biasa luasnya. Tapi beliau juga pernah mengalami kelaparan. Tapi beliau gak mengemis tuh, beliau juga gak sedih-sedih amat ya. Maka oleh karena itu satu pesan Umi, apalagi pinjaman online, jangan tertarik dengan kakak, mau gak bisnis bareng aku kakak, pokoknya uangnya gede deh kakak, alah bohong. Ya kan, pokoknya kalau uang besar produknya tidak ada, untung besar ya kan, kemudian sampai ada yang sampai pinjam online untuk investasi di situ ratusan juta, bohong. Mendingan bisnis yang tidak pakai modal, ada. Kalau bisnis tidak pakai modal tapi modalnya kepercayaan, yaitu apa? Bisnis dinar dari Tazkiyah. Alhamdulillah, Umi udah rasakan untungnya, alhamdulillah. Nggak perlu modal, beneran. Ada misalnya Bu Ade mau beli 1 dinar 4, sekian juta lah. 1 dinar itu kan 4 gram lebih, 4, sekian juta. Langsung transfer ke Tazkiyah, ada rekeningnya. Udah langsung transfer, nanti barangnya dikirim alamat Bu Ade. Dikirim sama ibu-ibu. Kemudian nanti sebulan kemudian Umi di WA. Umi keuntungan udah masuk ke rekening. Nah, kan dapat kan duit? Halal nggak? Halal. Insya Allah ya, jelas keuntungannya ya. Maaf ini solusi ya teman-teman yang dirahmati Allah. Berikutnya, akhwat sayang, ini soal kemiskinan. Sabar ya, jangan menjual harga diri karena kekurangan kita. Umi lihat kok, orang-orang yang mencari hartanya dengan cara yang tidak halal, dia nggak bahagia. Dari sultan masuk rutan jadinya. Iya kan, betul atau tidak? Mau gaya-gaya sultan, taunya masuk rutan. Kenapa? Karena nggak halal rezekinya. Iya kan? Tapi kalau halal tuh nikmat banget deh beneran. Walaupun gak seberapa tuh nikmatnya luar biasa. Bersyukur aja, disyukurin aja. Ya, jangan gak bersyukur tuh satu kata ya teman-teman. Ini fitrah. Kalau kita suka lihat saldo rekening sama dompet kita kosong, kita suka ngelirik ke orang. Beneran. Lihat saldo rekening kosong, lihat dompet kosong, lirik ke orang. Lirik ke orang bukan mau ngambil, minjem dong. Gitu. Ada yang baik hati, teman SMA, WA ke Umi. Nani,
maaf ganggu ya, oke nggak apa-apa, ada apa ya gitu kan di WA ya, sambil emot senyum-senyum gitu ya. Punya uang nggak kepake nggak? Hello, ada uang nggak kepake sayang. Akhirnya anak saya bercanda, kalau gini jawabnya gimana gitu sama anak bungsu saya ya, sama Hanina. Umi jawab aja ada uang cucu, ada kan uang main-mainan. Ada kan? Ada uang ini boleh nggak gitu ya? Itu kan nggak kepake, betul nggak ya? Maaf ya, kalau udah nggak punya ya udah sabar. Mau lagi usaha, bisnis, doa bisnis, nggak apa-apa boleh halal. Karena jualan itu halal teman-teman. Dulu Umi juga merasa jualan itu kayaknya terhina deh. Ih dagang gitu loh, ih kayaknya terhina banget deh, ih kamu rendah banget. Sekarang enggak, jualan itu sunnah Rasul. Teman-teman, Rasulullah SAW kaya raya karena dagang bunda, karena bisnisnya yang benar, bisnisnya yang jujur. Baca di ensiklopedianya Bapak Profesor Dr. Syafi'i Antonio, yang bab bisnisnya, Masya Allah. Dari kecil beliau udah dagang dan jadi pengusaha tuh enak banget. Ya, saya punya temannya ini teman kuliah dulu, Masya Allah sama-sama dulu aktif di HMI. Sekarang jadi pengusaha, kebetulan yang jadi bagian keuangannya, bendahara keuangannya anak saya, Umi. Ibu itu sekarang emasnya udah 100 kilo. Hah? Emasnya 100 kilo? Iya, kita bilangnya coklat, ya kan? Coklatnya 100 kilo. Itu nyimpennya di tempat yang hanya aku yang tahu. Ya Allah, kayak banget ya, kok penampilannya biasa aja sih? Iya Umi, dia mau beli rumah lagi yang 5M, Masya Allah. Dagang, bukan dagang diri ya, dagang produk yang halal, ya kan? Ibu jangan remehkan loh. Bisnis itu luar biasa, sedikit-sedikit tapi bisa menjadi bukit. Dan kebanyakan orang-orang yang pergi haji dan umroh itu dari bisnis. Dan Umi belajar ya dari Ustadz Syafi'i Antonio ya. Memang kita suka remehkan, tolong deh nabung untuk ibadah. Jangan enggak. Misalnya tabungan buat kurban. Kalau Umi ya, ini Umi, kalau teman-teman boleh masukkan. Kalau Umi maaf, kalau nabung di bank atau di bank itu bagi Umi kurang bagus buat Umi. Karena kepengen jajanin, pengen ngambil, pengen beli. Kan gampang sekarang, tinggal SMS banking, betul gak? Umi gak setuju, tapi kalau tabungan plastik tuh Umi simpen di dalam lemari. Dan enggak Umi buka-buka, Umi tulisin tabungan kurban. Malu kalau gak bisa kurban. Jadi masukin aja tiap pagi 20.000, 50.000, bismillahirrahmanirrahim ya kan. Semoga bisa kurban kambing atau sapi ya kan. Mungkin kalau lagi ada rezeki ya 100.000 gitu ya, 30.000 itu kalau buat Umi ya. Kalau Umi, kalau simpen di bank itu sangat mudah dipakai buat Umi. Ya, seperti itu. Nah, jadi tabungannya gitu. Terus kemudian tabungan lagi umroh sekeluarga. Bikin, juga jangan di bank karena anak-anak juga kan kalau ATM gampang dia ambilnya ya. Ayo nabung ya di sini kasih satu-satu. Ntar kalau udah tahun depan kita buka. Kalau ada berapa tinggal ditambahin misalnya. Kalau Umi seperti itu. Jadi kata Ustadz Syafi'i Antonio, kalau dapat rezeki berapapun disisihkan untuk tabungan. Kalau bisa sih 10%, setelah zakat keluarkan 2,5%, 10%-nya tabungan, kata beliau begitu. Tapi Umi ikutin, oh ternyata benar gitu ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu. Dan maaf bunda-bunda semua Umi doakan sehat walafiat, rezekinya banyak. Makin tua usia, fisik kita makin lemah. Betul? Fisik makin lemah, kita udah nggak bisa kuat bekerja seperti dulu. Yang berikutnya butuh biaya pengobatan. Berarti makin tua kalau bisa maaf, kalau boleh jujur, makin tua tuh rezeki, uangnya harus makin banyak. Bukan makin dikit, karena kebutuhannya suplemennya lebih banyak. Dulu nggak minum suplemen masih kuat, dengkul kemana-mana kuat, sehat. Betul nggak sayang? Ya kan, makan semua sehat, makan tempe tahu aja sehat. Udah tua butuh vitamin D, butuh vitamin E, betul sayang? Teman-teman sayang ya, butuh juga yang lain-lain suplemennya. Maka bismillah. Nah dari mana? Oke, it's okay, maaf kalau kita sudah terlambat nggak apa-apa. Anak-anak kita minimal sekarang. Mohon maaf kalau nggak terlalu penting jangan beli. Seperti itu ya. Jadi nah jangan sangka loh teman-teman, saya suka bilang sama anak-anak nih, anak-anak masih suka sekali 2 kali. Jangan sangka beli kopi-kopi yang harganya 20-30 ribu, kalau terus dibeli apalagi boba-boba, betul gak? Tidak sehat dan dari segi keuangan kalau dikumpulin jadi berapa coba? Ya, Umi ikutan itu finance, Sakinah Finance, ikut belajar juga di situ ya. Jadi tolong, ini penting banget supaya hari tua kita bahagia. Umi doakan hari tuanya sehat walafiat, penglihatannya cerah, pendengarannya bagus, tidak kurang, tidak pikun, fisiknya sehat, tidak pernah jatuh, sehat, husnul khotimah, tidak merepotkan siapapun, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya,
Ini kan cita-cita kita ya, kalau udah tua sakit-sakitan, betul gak Bu Lita ya? Terus duitnya gak punya, gimana coba? Ya BPJS 3 hari disuruh pulang, betul atau tidak? Begitu kan? Makanya Umi doakan. Insya Allah semua yang ngaji, insya Allah Umi doakan sehat walafiat. Enggak ada yang kena musibah, Allah jaga. Umi bermohon kepada Allah ya, ini bermohon kepada Allah, doa ya, harapan Umi dan doa Umi insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah akhlak tolong diperbaiki. Umi juga masih belajar ya, tolong doain. Maka Umi suka sekali Bu Meti doa, Allahumma kama hasanta kholki fahasin khuluq. Itu Umi yang Umi tekankan fahasin khuluq. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak itu rizki, ibu-ibu sayang. Betul gak? Umi baca dalam sebuah hadis, akhlak Allah membagikan akhlak itu seperti Allah membagikan rezeki. Allah membagikan akhlak seperti membagikan rizki. Nah, jadi ada orang yang akhlaknya baik banget, tapi ada yang kurang. Betul gak sayang? Kita belajar, maaf ya, Umi juga sedang belajar ya, mau didoakan ya insya Allah ya. Belajar gini, kalau ada yang pemarah, kayaknya gak penting sekali deh marah seperti itu. Betul gak sayang? Emang marah tuh jadi solusi? Emang marah itu meringankan? Enggak kan? Betul atau tidak? Umi baru datang umroh, ada ibu-ibu bilang begini, Bu Nani tolong minta maaf ya sama keluarga saya. Minta maaf apa ibu? Saya bilang gitu. Ini ternyata segini nih di hotelnya begini ya. Oh, ibu baik, kalau ibu mau hotel bintang 5 saya siap pindahkan tambah 15 juta. Ibu boleh cek sama yang lain. Ini emang harga bintang 4 itu segini. Enggak bisa, saya malu minta maaf sama keluarga saya. Tapi saya pikir tidak jadi hina dengan meminta maaf. Ketika mereka lagi makan sekeluarga, berdelapan saya datangi. Assalamualaikum, selamat makan Bapak Ibu. Mohon izin 1 menit aja, saya atas nama travel dan pembimbing saya minta maaf dengan pelayanan yang seadanya, dengan tempat yang seperti ini. Mohon maaf karena ini memang harga sekian, hotelnya adalah ini. Dan alhamdulillah ada teman-teman saya yang di bintang 5 di Zamzam Tower, harganya sekitar 45 jutaan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu bersyukur dan berkenan, saya tetap senang dan tetap membimbing. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf, lahir batin, inilah yang bisa kami lakukan. Yang lain yang 7 orang bilang, alhamdulillah kita senang Bu Nani, alhamdulillah gak apa-apa, enak banget di sini, alhamdulillah, tempatnya nyaman, makannya juga enak. Ini yang masalah dia apa keluarganya ya? Tapi gak apa-apa ya, kadang-kadang kita perlu bertemu dengan orang yang seperti itu supaya melatih kesabaran kita ya. Ibu-ibu sayang, gak apa-apa. Tapi jangan malu minta maaf, jangan malu memberi maaf. Karena memaafkan orang lain itu berarti kita menghilangkan beban justru. Kalau kita gak maafin orang itu menjadi beban buat kita. Karena kita gak mau maafin orang. Coba deh ibu-ibu, kalau kita katakan pokoknya saya gak mau maafin tuh tetangga saya tuh sebelah kanan. Begitu ibu mau belok, saya sebel, belok kiri. Ada tukang sayur mau beli cabai padahal gak ada cabai, cengek seep sadayana. Mau beli, ya Allah dia ada, gak jadi. Terus ibu cengeknya diganti apa? Lada yang banyak gitu kan ya. Sambelnya gak merah dong, betul gak? Ya Allah kepengen banget somainya itu enak banget tuh, somai Bang Kumis. Datang, ya di rumah dia lagi, enggak jadi lagi. Jadi beban atau beban? Jadi beban. Yuk mulai sekarang maafin ya, termasuk adik ipar, mertua, perlu dimaafkan? Orang tua ya, kadang-kadang mohon maaf ya, ibu-ibu sayang kalau masih punya orang tua jagalah baik-baik, sayangi beliau. Memang merawat orang tua tuh gak mudah ya, Masya Allah. Gak nyangka gitu Umi ya, kirain orang tua tuh udah gak mau es krim. Cucu Umi beliin es krim, ya kan, Walls, ya kan, yang cup. Gak taunya begitu pulang, Nani beli berapa? Beli 4 buat cucu. Mama gak dibeliin. Ya Allah mama lupa, kirain nenek-nenek udah gak mau es krim. Gak taunya mau. Ya Allah mama, ya nanti dibeliin. Langsung saya panggil anak saya baru pulang, naik motor kan Bu Ade, kamu jangan masuk. Pergi ke itu Maret, titik-titik Maret ya kan. Beli es krim 5 yang kayak gini, 5 ya nih duitnya. Jangan pulang sebelum beli es krim. Gak nyangka, nih udah sepuh banget ternyata masih mau juga. Salah ya maaf ya, sabar ya, betul atau tidak? Betul kan? Nggak nyangka juga sepekan sebelum lebaran. Kirain kan kue lebaran nggak mau gitu ya, ntar aja gitu ya. Kan buka puasa ada risol, kadang-kadang pastel, ada yang lain. Terus tiba-tiba malam-malam, Nani kue lebaran keluarin dong. Nanti mah kalau pas malam lebaran, nggak bisa sekarang. Oh
sekarang mama mau, iya. Mau yang mana? Kastengel, nastar, atau keju ini, sagu. Semuanya keluarin. Nanti kalau lebaran mama udah gak mau, oh iya baik keluarin. Ya kan? Tapi saya liatin gak dimakan-makan tuh cuma diliatin doang. Ya Allah, saya pikir kue lebaran tuh dikeluarinnya malam takbiran, Nen. Enggak taunya beliau mau, enggak apa-apa. Sabar ya sayang, sabar. Mudah-mudahan kita di hari tua tidak menyusahkan siapapun insya Allah. Tapi sabar ya sayang, itu adalah berbakti kepada orang tua. Betul gak sayang ya? Mungkin juga mertua seperti itu, kayaknya kayak anak kecil lagi ya kan. Seperti itu, jadi mohon bersabar. Umi baca satu hadis, mudah-mudahan ini bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Rumah yang penuh barokah adalah rumah yang di dalamnya ada orang sakit. Tuh, jadi kalau ada orang sakit jangan diusir. Pernah viral kan? Ada orang tua yang ditaruh di panti asuhan, ya kan, di panti lansia, semua anak-anaknya tanda tangan gak mau merawat ibunya. Sempet kan? Pernah kan? Waktu beberapa bulan yang lalu, akhirnya sampai dijenguk oleh beberapa orang ya. Nauzubillah min zalik. Bener ya, satu ibu bisa mengurus 5 anak, satu ibu bisa mengurus 7 anak, tapi 7 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah ya, ibu-ibu. Nah jadi para ulama mengatakan keberkahan orang sakit jangan dibalik ya. Kita sakit yuk biar di rumah berkah gitu, jangan. Gak boleh dibalik ya hadisnya ya. Ketika ada orang tua yang sakit atau ada keluarga yang sakit, bersabar. Ada ibu-ibu yang mungkin suaminya sakit, anaknya atau mungkin keluarganya, maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersabar dari segi ekonomi, kemudian yang kedua perbaiki akhlak, maaf. Rasulullah SAW bersabda, bu istuli utami mama karimal akhlak. Nabi diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Ya, saya dapat kabar dari keluarga saya, teman-teman saya di Bogor dan sekitarnya lebih senang iktikaf di Masjid Andalusia. Iya, kenapa? Karena bersih. Itu teteh tuh tadi ketemu lagi jemur mukena tuh, liatin tuh. Mukenanya tiap Senin. Umi tanya, tiap hari apa teh jemur mukena? Senin. Nyucinya di mana? Itu di kamar mandi ada mesin cuci Umi. Pakai pengharum enggak? Pakai Umi, udah disediain katanya tuh tadi. Umi ngontrol dulu tadi Bunda Mirna sebelum masuk ya. Masya Allah ya, mukenanya bersih, betul enggak? Karpetnya bersih dan mohon juga jaga kebersihannya. Iya kan? Sedih juga ya kalau ada orang habis di masjid tuh kemudian dia kotorannya kemana-mana gitu ya. Makanya keren sekali ya kalau di Mekah Madinah kalau bulan Ramadan pakai plastik. Begitu buka puasa bersih semuanya. Betul atau tidak ya? Nah sampai kalau kita masih ada rotinya, masih ada air zam-zamnya dibersihin semuanya. Ya kan? Nah jadi itu tolong jaga kebersihan. Karena kebersihan adalah bagian dari keimanan. Nah, bagaimana teman-teman semua boleh jawab bersih atau tidak kamar mandi di Masjid Andalusia? Suka atau tidak ke Masjid Andalusia? Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid-masjid di rumah kita juga demikian ya, insya Allah. Umi juga gitu promosinya dan kenyataannya memang demikian ya. Pernah nggak ke kamar mandi yang nggak bersih? Pernah ya, aduh sedih deh. Umi maaf ya, walaupun udah kebelet gitu ya. Kalau kamar mandi nggak bersih, tiba-tiba nggak jadi pipis loh, bisa loh. Padahal ini kan mau pipis, tapi tiba-tiba jadi nggak kebelet gitu loh. Ya Allah, kayak itu karena mohon maaf ya, bukan sombong, nggak harus cakep. Maaf, tidak harus bagus kamar mandi. Yang penting apa tadi Bun? Bersih ya. Mudah-mudahan kita juga menjaga demikian ya. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Nah maka oleh karena itu yang ketiga, lakukan ibadah-ibadah sunnah terus-menerus yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dilakukan sederhana tetapi rutin. Dawam, artinya apa? Terus, gak berhenti di tengah jalan. Biasa salat duha, mungkin bulan Ramadan kenceng ya 8 rakaat. Sekarang tidak Ramadan tetap walaupun 2 rakaat. 4 rakaat ya. Sholat tahajud, dulu terawih juga, tahajud juga ya. Terawih 8 rakaat, tahajudnya 11 rakaat. Minimal sekarang kalaupun kesiangan, witir. Jangan tinggalkan ya. Kalau tak khawatir nggak terbangun di sepertiga malam, boleh witir sebelum tidur. Ada nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Kemudian jangan tinggalkan puasa yaumul bid. Kemudian jangan tinggalkan untuk tetap membaca Al-Quran. Nah jadi kita juga lakukan boleh witir 3 rakaat sebelum tidur. Ya nanti kalau terbangun tahajud aja Bun. Tahajud 8 rakaat, 2 ya. Boleh nanti tambah lagi sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah yang lain lagi berdoa-doa boleh silahkan ya. Jangan tinggalkan sama sekali ya. Jadi ada kaidah fikihnya, kalau kamu gak bisa melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Nah kalau belum bisa haji, minimal ibu-ibu ilmunya,
doanya bisa berhaji. Kalau belum bisa berhaji jangan tinggalkan semua. Aduh kayaknya sih nggak mungkin deh berhaji. Kan 65 tahun tuh, sementara di Bogor tuh nunggu 20 tahun. Kayaknya kalau sekarang saya udah gak sempet deh. Udah jangan terus ditinggalkan, minimal ibu doa, nanti tidak haji bisa umroh sekeluarga. Ya, bisa membantu teman-teman yang haji, udah beli kerudung putih, udah beli buku tentang ibadah haji, gimana ibadah yang sesungguhnya, kemudian berdoa, mudah-mudahan bisa dapat pahala haji. Amal-amal yang bisa dapat pahala haji, apa itu? Sholat sunnah syuruk, ya kan? 2 rakaat, ya kan? Kemudian jangan pergi dari mulai sholat subuh berjamaah di masjid sampai waktu syuruk. Kemudian kalau umroh dari hotel sudah berwudu untuk sholat sunnah 2 rakaat di masjid Kuba, ya kan? Itu kan pahalanya sama dengan umroh, ya, Masya Allah. Jadi ibadah-ibadah yang membuat kita mendapatkan pahala seperti pahala umroh atau haji, ya seperti itu. Jangan tinggalkan semua. Kalau nggak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Insya Allah ibu-ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nas, ketika Allah mengatakan hai manusia, berarti ini kebutuhan semua manusia, nggak hanya orang Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, ya ayuhan nas u'budu rabbakumullah. Hendaklah kamu beribadah, Rabb kepada penciptamu. Berarti semua manusia butuh ibadah. Enggak ada yang enggak ibadah. Dalam Al-Quran yang lain Allah katakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita iwas saif. Sungguh bagus kebiasaan orang Quraisy, dia suka jalan-jalan, rihlah. Anak sekarang, ibu-ibu besti muda sekarang selalu bilangnya healing yuk healing gitu kan ya. Gak apa-apa lah agak lebay-lebay dikit ya. Ada yang protes healing bukan begitu maknanya katanya ya. Tetaplah pokoknya jalan-jalan itu penting. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ya kan? Allah katakan orang dulu aja zaman Rasulullah itu pergi di waktu dingin dan di waktu panas. Di waktu dingin kemana? Negeri-negeri yang ada saljunya. Di waktu panas kemana? Iya kan? Bisa pergi ke Mekah, Madinah. Kemarin tuh kalau Syawal itu panasnya sampai 46 derajat. Itu kalau kita keluar dari hotel atau keluar dari masjid, itu seperti kena udara panasnya seperti kena knalpot mobil. Saking panasnya. Masya Allah ya, tapi mereka sudah terbiasa seperti itu ya. Pergi juga ke tempat yang dingin, kenapa? Agar kita tahu, bunda kita perlu semangat. Coba deh bunda, kita sama-sama belajar ya. Kalau kita lihat ke Mekah, Madinah. Rasulullah SAW usia 40 tahun jadi nabi sudah enggak bekerja. Kenapa nabi enggak kerja? Apakah nabi kemudian duitnya dari yang lain? Hanya gaji sebagai kepala negara? Tidak, nabi sudah memiliki financial freedom. Uangnya udah banyak. Sepertiga keuangan di kota Mekah udah ada di tangan Rasulullah dan Khadijah. Karena pengusaha kaya. Duitnya banyak. Nabi anak orang kaya. Ibu-ibu udah pernah ke tempat lahirnya Rasulullah di Mekah? Tempat Rasulullah lahir, Maktabah, pintu Marwah. Ya, pintu Marwah kalau kita sa'i kan terakhir di Marwah. Itu keluar, ya ke arah keluar agak ke atas itu rumahnya Rasulullah. Ya, tapi sayang betul-betul nggak dijaga ya. Agak kotor, agak kurang rapih ya. Memang sih bukan tempat ibadah tapi kan memperkenalkan ya. Jadi Nabi itu lahir di tengah-tengah kota Mekah. Kalau kita tuh di mentengnya. Iya kan, betul kan? Ya cuman memang mereka memang takut dijadikan tempat ibadah, maka mereka nggak jaga ya ibu-ibu sekalian. Jadi luar biasa. Jadi ketika beliau sungguh-sungguh ibadah, duitnya udah banyak. Nah ya kemarin ada orang pergi ke Raudhah tuh ibu-ibu didorong, ya kan? Masya Allah ya luar biasa. Ibu kenapa didorong? Kaki sudah sakit, tapi ibu saya lihat masih muda. Saya bilang, dari mana? Saya dari Palu. Oh iya Masya Allah gitu ya. Terus dia bilang, dikiranya Umi Mutawifah, nggak apa-apa sih. Dibayar berapa? Dorong, saya ketawa aja, saya ketawa senyum gitu ya. Terus kenapa Bu? Saya bayar mahal ini, saya bayar mahal dia, kata dia gitu. Gak apa-apa nanti ibu rezekinya banyak. Alhamdulillah saya punya SPBU 3, ya wajar lah kalau SPBU 3. Enak bener nih saya bilang, enak nih jadi emak-emak begini ya. Bisa umroh tiap bulan ya Nena ya. SPBU 3, bagaimana waktu kejadian Palu kemarin, musibah Palu. Dijarah itu, pom bensin saya dijarah. Tak apa tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Udah untung banyak ibu, udah beli gelang berapa? Ya itu 100 gram kata dia. Mohon maaf ya, senang ya kalau lihat ibu-ibu itu ya. Masya Allah. Jadi tuh lihat usia seperti itu SPBU-nya berapa? Bapak mana bapak? Bapak wafat kemarin musibah Palu, bapak kena.
Oh Masya Allah ibu ya, mudah-mudahan ibu sabar ketemu di surga. Surga lah Bapak, meninggalkan 3 SPBU, ya iyalah. Kan? Suaminya bukan meninggalkan deposito lagi ya Bun ya. 3 mesin uang, ya betul gak Bu ya? Alhamdulillah ya. Gak apa-apa, ada yang seperti itu ya kan, gak apa-apa. Ibu-ibu minimal kita iman kita tambah, ilmu kita tambah di usia kita yang makin bertambah. Dan yang penting lagi akhlak kita juga tambah. Sedih gak sih kalau sampai hari tua masih pemarah? Betul gak Bun? Masih ada juga yang maaf gak sabar. Semua mau cepet-cepet, mau buru-buru, dikit-dikit emosi. Ya Allah, imannya kemana? Ya, kata Nabi kalau kamu gak malu silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Tapi minimal kita punya malu kan? Betul gak Bun? Masa mau ajak berantem semua orang? Ada juga yang Umi ketemu maaf astagfirullah tidak bermaksud apa-apa. Ini nasihat buat Umi. Ada orang yang benci aja bawaannya. Saya gak suka tuh sama dia. Kenapa? Tukang sayur dia gak suka. Kenapa? Itu dia kalau sama Bu Nani murah, kalau sama saya mahal. Loh masa sih saya bilang, saya padahal gak pernah nawar loh. Iya saya tahu pasti Bu Nani suka ngasih ya. Ngasih, saya diem-diem aja ya kan. Ngasih apa ya gitu ya. Ya mohon maaf ya kan, ya ngasih apa kan malu juga dibilang-bilangin ya. Mungkin pas lewat kebetulan ada ya kan, tukang sayur kan kasihan ya. Udah sampai pakai topi, pakai jilbab, pakai sarung tangan, tetep aja hitam. Iya kan, sayur-sayur jam 12 siang. Gitu ya, mungkin dia udah kemana-mana. Kan kasihan ya, dia gak suka. Tukang kerupuk dia gak suka. Iya kan, satpam dia gak suka. Itu satpamnya berdirinya di pertigaan, gak pernah berdiri di rumah saya. Ya ibu rumahnya di pojok. Kalau dia berdiri di rumah ibu dia gak ngeliat yang lain. Betul atau tidak? Terus dalam hati saya ini yang gak dibenci sama dia siapa gitu kan ya. Iya kan? Nah jadi benar kata Bunda Mirna. Bunda sebenarnya kalau kita lihat orang tuh gak boleh gak suka. Kalau ada maaf, ada orang yang gak baik, kita justru jangan gak suka. Lihat orang yang kayak tadi itu saya langsung berpikir ya Allah jangan sampai saya membenci orang lain. Biarin orang itu mungkin maaf kalau mungkin dia lihat saya ada yang gak baik dia benci. Tapi saya minta maaf dan saya gak mau benci dia. Betul gak Bu? Dan maaf bener ya kalau kita sudah benci sama orang, kebaikan orang itu pada kita hilang semuanya. Dia lupa kalau dia pernah berbuat baik sama saya. Karena kita benci, akhirnya kayaknya semua kebaikan dia hilang. Gak ada baiknya itu orang. Betul gak? Seperti api memakan kayu bakar. Hati-hati loh Bun, hati-hati. Bener kata Rasulullah, lupakan yang dua, ingat yang dua. Lupakan keburukan orang lain, lupakan kebaikan kita. Lupakan keburukan orang lain, lupakan kebaikan kita. Ingat kebaikan orang lain dan ingat kekurangan kita. Sehingga kalau kita ingat kekurangan kita ternyata kita juga lebih buruk loh dari dia. Jangan merasa paling baik. Astaghfirullahaladzim. Betul gak ibu-ibu sayang? Ya, ada yang lagi baca Quran langsung diginiin. Ada orang gini, baca Quran gak ada sunahnya. Tadabur, tafsir, belajar yang benar. Gak ada baca Quran. Hah? Ada hadisnya kok, Iqra'ul Quran, hadisnya Muslim. Bacalah Quran, Iqra' kan nanti baca. Fa'innahu sesungguhnya bacaan Quranmu ya'ti akan datang biyaumil qiyamah syafi'an sebagai syafaat. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Itu ada ibu-ibu bilang gitu, Mbak Nani dari dulu sampai sekarang baca Quran mulu, kapan meningkat? Kata dia. Ya Allah, iya maaf belum meningkat nih. Doain ya say, doain ya Cin gitu ya. Dalam hati, bukan munafik ya Bu, berusaha untuk sabar. Iya kan, betul gak Bu? Cuman ya Allah kok begitu sekali ya gitu ya. Tapi gak apa-apa, ternyata bukan hanya Umi, yang lain. Mbak Nani gimana nih, kita gak usah baca Quran lagi deh habis subuh. Kenapa? Katanya gak benar. Itu hadisnya ada hadisnya ada. Baca Quran, 1 huruf pahalanya 10, betul gak? Itu ada hadisnya, memang bagus disambil baca Quran, di lain waktunya tadabur Al-Quran. Baca tafsir, belajar tafsir Al-Quran. Di sini ada di Masjid Andalusia setiap habis zuhur ya. Masya Allah ada beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan. Baca terjemahan Al-Quran. Ya, kemarin Umi juga sudah bahas, samping menghatamkan Al-Quran juga menghatamkan terjemahan Al-Quran. Ya. Tuh Bunda Meta sampai beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, yang per juz ya agar dihatamkan Quran dan terjemahannya ya. Nah jadi maaf sama-sama ya, mau gak sih berakhlak mulia? Kata Nabi SAW ada kitabnya hadisnya di Bulughul Maram, sahih hadisnya, timbangan pahala yang besar di sisi Allah adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak itu bisa menjadi timbangan pahala.
teman-teman ya. Jangan lupa loh kalau suami marah-marah ya kan. Umi, ini tidak beres. Ya sabar ya Bi, insya Allah nanti diberesin. Ya. Ini masak kenapa asin? Aduh punten, tadi teh lupa, udah dikasih garam, dikasih lagi 2 kali. Ya udah deh, tambahin aja air yang banyak. Biar gak asin ya. Jadi mohon maaf, pasangan kita juga manusia ya. Dia juga punya kekurangan ya. Kalau kita berharap, aduh pengen deh seperti rumah tangganya Ali dan Fatimah. Suami kita mirip Ali, tapi kita jauh dari Fatimah. Betul atau betul ya? Masya Allah, kita pengennya pasangan kita soleh. Umi pengen deh punya pasangan rajin sholat, rajin ibadah, akhlaknya baik, saldo rekeningnya unlimited. Terus ibu kemana? Ibu istrinya kemana? Ya kita jalan-jalan, ngopi-ngopi cantik. Hello, kan? Allah janji laki-laki baik untuk perempuan baik. Kita diuji, bahkan Allah juga sebutkan loh di Quran. Ada seperti Asia. Asia suaminya siapa ibu-ibu? Fir'aun. Suami kita gak kayak Fir'aun. Ya Allah suami kita masih baik lagi ibu-ibu sayang, betul gak ya? Masih Islam agamanya ya. Tapi dia gak soleh. Ibu dulu kan kita waktu nikah kan kita juga gak minta ustadz. Betul gak Bun ya? Kita gak minta suami kita jadi ustadz gitu ya. Udahlah saya sama dia orang saya udah jatuh cinta sejak SMA. Ya seperti Galih dan Ratna. Salah ya. Jadi ya udah gitu kan ya. Ibu sekalian bersabar. Betul tidak Bun ya? Bunda bersabar. Saya ada satu kisah yang sangat bagus sekali. Seorang istri dia cerita kepada saya di usia pernikahan yang sudah 50 tahun lebih. Dia cerita sama saya, Umi, dia lebih tua dari saya usianya, saya bersama suami saya, alhamdulillah. Suami saya, ibu suaminya rajin ke masjid, ibu rajin ibadah suaminya. Alhamdulillah, doa panjang saya 43 tahun. 43 tahun saya doakan suami saya agar rajin sholat dan ke masjid. Dan baru di tahun ke-43 doa saya diijabah oleh Allah. Hello guys, berapa tahun kita doain suami kita? Baru Ramadan kemarin Umi, ya Allah. Bandingkan dengan yang 43 tahun. Betul atau betul? Jadi kita gak bisa instan. Nabi Zakaria aja, Nabi Zakaria lihat di surat Maryam ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Nabi Zakaria berdoa sampai tulangnya lemah, rambutnya putih, usianya 100 tahun lebih. Tapi kata Nabi Zakaria alaihi salam ada di Quran surat Maryam, surat 19 ayat 3 dan ayat 4. Aku tidak pernah lelah dalam berdoa. Coba, kita nabi bukan. Betul gak sayang? Ustazah bukan, Bu RT juga bukan. Ya kan? Terus doanya mau segera diijabah gitu loh ya. Sabar sayang, sabar. Allah tuh suka loh dengan doa-doa kita. Doa kita yang belum diijabah tuh Allah suka bahkan. Karena doa itu bisa jadi ditunda nanti di surga. Doa itu bisa jadi diganti dengan yang lain. Memang doa kita tidak diijabah tapi mungkin diberikan anak-anak yang soleh, solehah. Diberikan kemudahan, ibu-ibu dapat ilmu insya Allah. Dapat kesehatan dari Allah diganti. Dan ada doa yang memang segera diijabah. Alhamdulillah. Tapi kita juga harus bersabar. Betul gak? Itu doa ibu tadi itu beneran loh Umi ketemu. 43 tahun saya berdoa untuk suami saya. Dan alhamdulillah di tahun ke-43 doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus bersabar. Betul gak Bun ya? Malu juga ya sama Nabi Zakaria ya. Berapa tahun tadi sudah sepuh baru kemudian diberikan doanya diijabah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling banyak berdoa dalam Al-Quran itu digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu lihat deh, doa-doa Nabi Ibrahim itu banyak sekali. Ya, mulai dari surat Ibrahimnya banyak doanya ya, di surat As-Saffat doa Nabi Ibrahim ya, di surat Ali Imran ya, masih banyak di ayat-ayat yang lain. Nabi Ibrahim banyak berdoa, kita ikuti doa beliau. Masya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim ternyata dapat anak seperti Ismail. Ibu-ibu bener loh, anak itu jangan kita judge, pokoknya wah ini anak nakal gitu ya. Apalagi bu guru kayak kita ya Bunda Mirna ya, kita lihat anak-anak waktu kecil tuh nakal. Tapi besarnya bisa baik kok. Waktu itu saya senang sekali tuh Bunda Mirna ada yang presentasi di sini ya, punya pesantren ya dari Tazkiyah ya. Masya Allah ya, Ustadz siapa? Fahmi apa kalau gak salah ya? Betul ya, punya pesantren, udah gitu hafal Quran, beliau juga pengusaha ya, lulusan Tazkiyah ya, Masya Allah. Jadi bisa jadi ya kita gak tahu gitu ya, kapan dia sukses, doain aja. Hati-hati ya Bunda, doa orang tua itu manjur. Doa orang tua itu manjur. Jangan berkata yang tidak baik, betul loh. Umi guru TK 5 tahun jadi kepala sekolah TK. Yang tadinya anaknya nakal gitu, sekarang baik, soleh. Umi tanya, Dimas kamu kerja di mana?
Saya kerja di M3 Bu Nani. Oh Masya Allah. Terus gimana sekarang? Udah nikah? Tunggu dulu deh. Mau jagain mama dulu. Soalnya papa baru meninggal 3 bulan yang lalu. Kasihan mama kayaknya masih sedih. Mau nemenin mama dulu sampai mama lebih tenang. Ya Allah baik banget. Ya kan? Dulu kalau nggak salah nih tukang matain pensil temennya dia. Apalagi krayon tuh bisa 5 sehari. Cuman Umi gak ceritainnya ke dia, oh Dimas, barokallah ya anak soleh. Bu Nani senang sekali lihat kamu, mamanya senang. Makasih Bu Nani, ini kan murid Bu Nani. Ya Allah dulu krayon orang dipatahin tahu gak sih? Bagus gak pada minta ganti tuh, ya kan? Betul gak? Jadi TK-nya beda, besarnya beda, doa ibunya insya Allah. Doa kita semua, doa orang tua, ya kan? Umi juga gitu, ada anak yang kabur dari pesantren. Ada anak Umi, tapi balik lagi, dia takut juga sama Umi. Umi dipanggil sama itunya kepala sekolah Bu Damirna. Bu Nani mohon hadir sama Bapak ya kan. Kemudian kami mau berikan SP3 ke anak ibu. Waduh udah bayar mahal di pesantren SP3 lagi. Betul gak? Pesantrennya gak main-main gak Umi sebutin ya. Boarding dan mahal juga lumayan. Begitu datang kita dengerin. Ada apa Ustadz dijelasin. Anak ibu keluar malam-malam. Lewat mana sayang? Toren air. Naik. Sendirikah anak saya? Berlima. Alhamdulillah poin pertama berjamaah. Jadi gak sendiri yang dikeluarin. Berarti anaknya gak begitu nakal lah ya Bu Ratna ya, ada berlima. Terus Pak malam hari Bu. Oh iya gitu kan ya malam hari. Terus kemana? Ke kota. Tapi kemudian besoknya pagi-pagi ternyata udah ada di masjid sholat subuh. Oh berarti masih bagus dia masih pulang. Betul gak Bun ya? Gak ke rumah saya udah gitu langsung ke masjid lagi kan ya. Bagus ya Bun ya. Udah gitu. Jadi karena kami tahu dan banyak saksinya langsung SP3. SP3 kan berarti keluar. Udah. Terus yang orang tua yang lain apakah dipanggil? Sudah. Ada 2 yang hadir, yang 2 lagi tidak hadir. Termasuk Bu Nani. Yang lain menerima di SP3 sedang pikir-pikir. Terima kasih Ustadz, saya tidak berpikir-pikir lagi. Saya kembali kepada Ustadz. Justru saya yang akan SP3-kan Ustadz. Saya sekolahkan anak saya di sini bayar. Mahal, saya cari duitnya kepala buat kaki, kaki buat kepala. Bayarnya mahalan dia daripada waktu saya kuliah. Betul gak Bu? Di sini ada ustadznya, ada wali ada wali asrama. Justru saya mau bertanya kepada Ustadz, wahai Ustadz, kemanakah Ustadz ketika anak saya kabur? Kenapa udah balik baru Ustadz tahu? Dan saya yakin Ustadz tahu dari teman-temannya dia yang kasih info, Ustadz pun tidak tahu kemana. Justru saya mohon kepada ustadz-ustadz di sini semua, ibu dan bapak susah payah menitipkan anaknya di pesantren. Maka mohon bapak-bapak ustadz dan ibu untuk mengawasi anak-anak jangan sampai kabur. Saya yang SP3 ustadz, kenapa anak saya bisa kabur? Kalau anak saya kenapa-napa gimana? Betul gak Bun? Malam-malam, betul Bun? Kabur kalau ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Saya yang tanya kepada ustadz. Akhirnya, iya berarti pengawasan kami kurang. Iya. Ustadz gak tahu kan ini pasti dari temannya kan? Iya Bu, kebetulan Ustadznya masih muda-muda. Ya kalah lah pengalaman sama kita. Tapi saya minta maaf di belakangnya. Bun itu SMP tuh Bun. Sekarang udah kuliah, udah selesai, udah kerja. Saya tanya kamu dulu kenapa nakal banget. Sebenarnya sih gak apa-apa ya Mi, cuma pengen cari perhatian aja katanya gitu. Ustadz tuh bangun gak sih kalau malam katanya gitu. Kita kabur berlima, Ustadznya gak ada yang tahu loh Mi. Itu Ustadz tahu dari kita-kita, dari temen aku ada yang biasa tuh ya kan. Jealous dia gak bisa kabur, anak baik-baik. Dia ngomong-ngomong ngadu-ngadu, bisanya ngadu. Kalau mau kabur kayak aku gitu kata dia. Ya Allah, besoknya lagi Bunda Mirna dimarahin lagi sama Ustadz. Ngambil nanas penduduk. Dibawain pisau ya kan. Ya Allah deh itu nanas Umi beliin sekarung bisa Umi makan sampai kenyang tuh nanas. Enggak itu kayaknya nanasnya matang pohon Mi kepengen banget. Sekarang ditanyain tuh Nena Teti ditanyain kamu dulu kenapa sih kayak gitu. Iya ya aku juga heran kenapa aku kayak gitu ya. Jadi ternyata mohon maaf ya anak-anak itu mohon maaf ya nggak tahu kenapa ya. Apa di luar kesadaran atau ingin eksis. Mungkin anak saya enggak juara 1 kali ya. Jadi dia cari-cari supaya terkenal dia kabur. Ya wallahualam. Tapi kalau kata kakak-kakaknya gini, Umi enggak usah terlalu takut. Itu nakalnya masih wajar. Katanya gitu, betul gak sih? Soalnya nakalnya enggak merugikan orang. Dan yang kedua nakalnya enggak terlalu gimana. Kalau enggak begitu nanti dia enggak punya cerita di pesantren gitu katanya. Bener gak sih ibu-ibu? Saya soalnya gak pernah kabur dari pesantren.
Oh kabur, oh Bu Ade ada kabur juga. Bu Ade kabur ya. Mohon maaf Ibu, insya Allah saya doakan anak cucunya baik-baik semuanya. Ya, mungkin anak saya baru belajar mau naik torrent kali ya kayaknya ya. Nah, ya maaf. Sekali lagi saya selalu berdoa kepada Allah. Saya jujur, saya nggak mau dikeluarin anak saya. Orang saya masuk pesantren bayar puluhan juta, bulanannya jutaan. Mohon maaf, harusnya paling nggak SP1 dulu, 2 dulu, masa tiba-tiba SP3, ya kan Bu ya. Saya nggak mau lah, ya Bun ya. Udah gitu saya dapat tugas lagi salah satu komite orang tua murid jadi itu pencari dana. Enak aja udah pencari dana mau dikeluarin anaknya. Maaf ya Bun ya. Jadi tetap bertahan dong, boleh ya Bun ya. Akhirnya tetap bertahan, alhamdulillah sampai selesai ya. Jadi doa ya Bunda sayang, Bunda cantik ya. Kadang-kadang anak-anak kecil juga, anak-anak ini kan mohon maaf belum tahu ya. Kadang-kadang lari sana, lari sini, ya itulah anak-anak gitu. Kalau diem dia jadi ini jamaah MMA dia tuh tadi diem aja bagus baik ya kan. Betul atau tidak ya? Kadang-kadang mereka tuh ya cuman memang ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai tetap doakan mereka, ajarkan mereka yang baik, ingatkan mereka tetap harus ya, terutama akhlak mulia tetap harus ya. Tapi kalau anak-anak emang berbeda-beda ya, setiap anak berbeda tetapi kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk mereka ya, mengarahkan yang terbaik untuk mereka. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan ini penting sekali, jadi mudah-mudahan dari ibadah-ibadah Ramadan kita semua menumbuhkan akhlak yang mulia buat kita semua. Mohon doakan saya terutama ibu-ibu sayang, Bunda Mirna dan teman-teman pengurus MMA doakan saya punya akhlak yang baik. Saya takut kepada Allah. Saya juga khawatir karena memang Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul gak? Jangan dikira loh di Madinah, di Mekah itu semuanya baik. Betul gak? Saya kira tadinya gak mungkin gitu ya. Ada ibu-ibu cerita duitnya hilang di Madinah. Saya pikir nggak mungkin lah orang semuanya kan mau ibadah ya di sana ya. Ternyata benar. Gini loh Bun tekniknya Bunda sayang. Kalau keluar masjid di Madinah ya, kalau di Mekah juga demikian. Di Mekah atau Madinah itu ketika baru selesai sholat jangan segera keluar. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat jenazah. Itu langsung keluar pintu Madinah itu kan segitulah ya. Itu yang keluar banyak desek-desekan. Bunda gak sadar begitu nurunin sendal, mau pakai sendal ininya terbuka. Iya kan? Itu betul-betul hilang loh Bunda Mirna. Ada yang handphonenya hilang. Jadi astagfirullah ternyata di negeri di tanah suci pun ada yang mencuri ya ternyata ya. Betul atau tidak? Hati-hati Bunda sayang. Kalau saya selalu ingatkan jamaah sholat sunnah ba'diyah dulu kalau zuhur. Kalau isya dan maghrib ba'diyah dulu. Jangan buru-buru pulang. Kalau penuh sabar aja. Enggak sampai 2-3 menit kok. Tunggu dulu udah agak-agak enggak begitu penuh baru jalan. Ya kan itu di Madinah. Di Mekah juga demikian sama. Ada ibu-ibu bilang, Bu Nani saya hilang duitnya. Saya pikir apa sih gitu ya. Kok kita gak ada yang hilang? Iya tadi soalnya pintu tadi tuh saya penuh saya langsung. Terus kalau tangga itu kan yang eskalator juga kan seringkali dua-duanya dibikin turun ya. Itu kan pas beloknya itu kan penuh. Nah itu kadang-kadang kita juga mungkin maaf tidak terasa tas kita terbuka ya. Duit kita terlihat atau handphone kita terlihat. Ada juga yang hilang. Jadi di tanah suci pun ada yang hilang. Nah teman-teman Masya Allah ya Umi di depan mata Umi sendiri gitu ya. Ternyata kenapa Rasulullah itu diturunkan di kota Madinah, di kota Mekah. Lahir di kota Mekah kemudian berdakwah juga di kota Madinah. Di depan mata Umi, di Madinah tuh Umi udah berazam, udah bilang sama anak-anak. Umi nanti di Madinah mau setoran Quran. Kalau di Mekah agak jarang ya, kalau di Madinah ada ya. Suka lihat ya halakoh tahsinul Quran ya. Akhirnya begitu habis maghrib ada ustazahnya tahsin Quran gitu ya, pakai bahasa Arab plus bahasa Inggris gitu ya. Terus Umi bilang sama ibu-ibu, yuk kita setoran yuk. Minimal Al-Fatihah deh sama Kulhu gitu ya. Bu Nani ya aku kalau bisa agak lebih banyak. Saya bilang gitu, ayo udah duduk nih semua. Dia bilang halakoh, circle. Dia bilang pakai bahasa Inggris, melingkar. Oke, kita melingkar. Lagi melingkar kan setengah lingkaran begini ya Bun, ustazahnya di situ gitu ya. Itu tiba-tiba ada anak muda, anak orang Arab, Bunda Mira, orang Arab di tengah-tengah tuh. Dia duduk gak mau minggir. Dia langsung duduk di tengah-tengah, begini di samping ustazahnya. Pegang handphone, terus buka-buka, dia ketawa-ketawa. Gitu-gitu. Terus ada ibu-ibu orang Madinah juga pakai bahasa Arab gitu ya. Umi ngerti lah ya. Kamu minggir deh ke sini dikit. Ini kan orang lagi belajar Quran. Makani. Hada makani, kata dia. Ini tempatku gitu, ini tempat gue, lo mau apa gitu kata dia. Ya sedikit aja minggir, gak bisa. Dia marah-marah, gak mau minggir. Anak muda perempuan. Terus dia main handphone gitu, ketawa-ketawa. Tapi Umi kagum loh sama ustazahnya.
Ustazahnya enggak fokus dengan dia. Nah ini cakep nih, salah satu akhlak baik ya. Ayatnya, ya akhwat, tafadholi, kata dia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca, anti Al-Fatihah, ya naam Al-Fatihah. Terus dia Umi setoran, terus semua disebutin satu-satu. Itu anak muda itu masih tetap begini. Begitu ada ibu-ibu orang Madinah juga ngomong pakai bahasa Arab, kamu minggir deh ke sini ke tempat saya. Enggak apa-apa karena ini lagi ngaji, dia tetap begini. Sambil begini, sambil ngeliatin gitu ya. Begitu azan Isya, anak perempuan ini maaf ya, badannya besar, ibu ini udah lebih tua, kayaknya ibu ini seusia Umi lah, anak muda ini sekitar 30 tahunan. Ibu itu dipepet, giniin, diginiin, mau sholat Isya, gak boleh bergeming. Terus akhirnya, jangan yang lain melerai, gitu. Dia tetap gak bisa, kayaknya dia gak suka dengan ibu ini. Umi di sebelahnya, Umi buru-buru minggir. Gak mau lah, Umi gak mau bermasalah dengan yang kayak gitu. Umi cari tempat yang lain. Ibu-ibu yang lain, orang-orang Madinah, orang-orang Arab, itu banyak yang baik sama Umi. Ta'ali ya uhti, ta'ali. Umi dikasih tempat gitu ya. Sampai udah azan, udah qomat, udah takbir, dia masih pepet ibu itu. Akhirnya ada ibu-ibu tua, sepuh banget ya, kali 80 tahun, orang kecil tuh sudah agak bungkuk. Hadza iblis, kata dia. Dia iblis katanya, astagfirullah, Umi sampai kaget gitu. Udah mau takbir, Allahu Akbar, kaget gitu. Karena ibu sepuh ini bilang iblis gitu ya. Ada loh orang kayak gitu. Terus Umi tanya dong, setelah selesai sholat Umi tanya, dari mana akhwat itu kok seperti itu? Min ahli Madinah katanya. Orang Madinah kata dia. Ya Allah ternyata ya ibu-ibu sekalian, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ada gak sih yang berantem? Ada. Betul gak ya? Ada yang berantem juga ada. Tolong ya ibu-ibu, insya Allah kayaknya orang Indonesia enggak deh. Insya Allah baik-baik ya. Insya Allah, makanya biasanya kalau di Raudhah orang Indonesia suka dibelakangin ya. Paling belakang antrinya ya, karena Indonesia biasanya baik-baik ya, insya Allah ya. Nah jadi ibu-ibu yang Umi sayangi dan Umi cintai, bersabar ya mulai hari ini. Kalau ada sakit hati dari teman, keluarga, saudara, ipar, mulai sekarang perlahan-lahan memaafkan. Siap untuk memaafkan yang salah? Alhamdulillah. Siap atau tidak memaafkan yang salah? Alhamdulillah, insya Allah memaafkannya diganjar pahala oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 134. Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, dia nahan marahnya. Dia bisa marah, dia sangat bisa marah tapi dia tahan amarahnya. Wa'afina anin nas, dan dia memaafkan manusia. Siapapun dia, pembantu kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, mertua kita yang tadinya mungkin gak suka dengan kita, bukan menantu kesayangan. Tetapi insya Allah tetangga kita, keluarga kita, kita maafkan. Mudah-mudahan ini jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, jangan sungkan untuk minta maaf. Pasti sudah dilakukan kemarin, jangan basa-basi. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh juga kalau pada suami mohon nafkah lahir dan batin. Boleh dong, takutnya dia lupa kan ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi lakukanlah dengan keikhlasan, minta maaf, dan ibu maaf ya, sama yang lebih kecil juga minta maaf gak apa-apa. Ya penting sekali, gak apa-apa, mungkin dia gak sadar, ya tadi anak muda loh tadi. Anak muda loh Bu Ade, beneran. Ya Bu Yulim, anak muda gitu, yang lain tua-tua, yang digituin tuh tua. Saya sampai ya Allah kok ada ya orang kayak gitu, ternyata ada gitu ya. Astagfirullah, kayaknya kalau orang Indonesia sih enggak ya. Tapi Masya Allah gitu, ada yang seperti itu. Maka oleh karena itu, ibu-ibu mari kita awali dari sekarang, minta maaf, memaafkan saudara kita ya, teman kita ya. Terus juga mohon maaf ya ibu-ibu, kalau kita duduk tuh di Madinah atau di Mekah seperti ini, nanti kalau bangun sholat tuh longgar-longgar loh ini. Betul gak? Karena duduk itu kan kita bersila ya, tapi nanti kalau berdiri itu jadi lega. Jadi kalau ada yang mau numpang satu ya it's okay, gak apa-apa. Betul gak saya? Ya sempit-sempit dikit apalagi haji ya. Ya udah gak apa-apa, insya Allah kita siapa yang memudahkan, kelak dimudahkan oleh Allah. Siapa yang memberikan jalan keluar terbaik nanti diberikan solusi oleh Allah. Kan enak ya, jadi kita saling memudahkan, saling memaafkan. Itu salah satu akhlak mulia ya.
Teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai hari ini ya, perbaiki. Umi juga punya banyak sekali kekurangan demi Allah. Maka tapi Umi berjanji kepada Allah, mudah-mudahan perlahan-lahan memperbaiki diri ya. Memberikan kemudahan pada orang lain, juga memaafkan dan minta maaf. Ini juga penting ya, memaafkan dan minta maaf walaupun berat banget. Gimana dong Umi kalau orang utangnya banyak gitu nggak bayar-bayar? Ya udah maafin lah ya. Berpikirnya gini sayang, gimana kalau kita jadi dia? Punya utang banyak gak bisa bayar. Sedih gak? Malu gak? Malu. Jadi sabar deh. Insya Allah Bunda saya doakan dapat rezeki dari yang lain. Insya Allah. Kalau udah memaafkan dan mau membebaskan hutang memang dia betul tidak bayar. Beda ya, kalau dia gak bayar utang, dia foya-foya, dia seneng-seneng belanja. Udah gitu statusnya lagi jalan-jalan di kafe, di mall gitu ya. Utangnya gak bayar. Wah ini perlu kita doakan nih, semoga disadarkan untuk bayar utang kalau ini ya. Misalnya kalau ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rizki, insya Allah pandemi sudah berlalu. Tadi Bunda Mira juga sudah mengumumkan, Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi PPKM. Insya Allah teman-teman mudah-mudahan usahanya makin maju, makin sukses. Saya doakan bisnisnya makin maju, usahanya makin sukses, suami karirnya makin bagus, keluarganya dimudahkan oleh Allah untuk sukses berikutnya insya Allah. Lanjutkan puasa Syawalnya, masih ada sepekan lagi Syawal di 1443 Hijriah. Kalau masih ada utang puasa perlahan-lahan boleh bayar utang puasanya di Senin, di Kamis atau di Yaumul Bid ya. Tapi tetap pahalanya niatnya hanya satu ya. Bayar utang puasa Ramadan. Enggak boleh bayar utang puasa Ramadan sambil Senin Kamis boleh enggak Umi? Ya hari Senin Kamisnya boleh tapi puasa Senin Kamis tidak boleh. Karena kalau utang puasa wajib pahalanya ya wajib aja. Enggak boleh didobel. Tapi kalau Syawal hari ini niat puasa Syawal mudah-mudahan dapat pahala puasa Senin. Nanti lagi Kamis lagi dapat pahala Kamis insya Allah ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah enggak terasa mau liburan anak-anak ya. Anak-anak sudah mau liburan juga ya setelah lebaran ini bagi rapot. Mudah-mudahan bisa mengisi liburannya dengan penuh kebaikan. Isi liburannya dengan acara-acara yang menarik, acara-acara yang bagus. Kalau dulu kita Ramadan suka ada di Andalusia, suka ada pesantren ya. Tapi kalau tidak ada isi dengan, mohon maaf liburan, isi dengan hal yang bermanfaat. Kalau bepergian juga bepergian yang ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Umi doakan rezekinya makin banyak dan barokah. Bisa liburan yang bermanfaat dengan anak-anak dan keluarga. Kalau umrah udah gak bisa ya. Kalau umrah liburan ini nggak bisa karena udah persiapan untuk haji ya. Bolehlah silakan liburannya mau kemana, ke Turki? Bagus insya Allah ya. Bromo, Dieng boleh ya. Insya Allah silahkan. Ya, di rumah berkebun juga bagus. Di rumah beres-beres rumah juga itu bagus ya. Insya Allah itu juga kebaikan ya. Demikian yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah semua diberi kesehatan, kebarokahan. Ngaji terus hari Senin, tolong sampaikan salam kepada teman-teman yang lain untuk hadir di hari Senin, rutin ngaji di MMA ya, sampaikan salam, biasanya penuh nih semuanya. Insya Allah udah mulai rutin lagi mengaji hari Senin ya. Insya Allah dengan ustadz dan ustadzah yang bagus-bagus di luar Umi semuanya ya. Dan kita doakan buat teman-teman yang sakit atau yang sedang tidak enak badan, ya sedang ujian anak-anaknya, putra-putrinya, ada yang ujian juga ya hari ini ya. Semoga lulus ujiannya, naik kelas dengan nilai terbaik, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan sahabat kami ya, pengurus MMA, Ibu Linda, Ibu Reni sedang tidak enak badan juga, Ibu Islamiati, ya kemudian Ibu Emilia sedang sakit juga, dan yang tidak disebutkan satu persatu mungkin ada yang sakit atau yang sedang tidak enak badan, semoga Allah sembuhkan. Kalau ada putra putrinya yang juga sedang sakit atau keluarganya, semoga Allah sembuhkan. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya Rahman, Allahumma antar rahim, Allahumma anta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, hari ini kami mengaji di MMA. Semoga ilmu yang kami timba menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami semua yang hadir dan keluarga kami memiliki akhlakul karimah. Kami ingin bersanding dengan Rasulullah SAW dan mendapat syafaatnya. Karena mudah-mudahan kami memiliki akhlakul karimah dengan ibadah-ibadah yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, ada keluarga kami yang sedang sakit, pengurus MMA yang sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Ibu Linda, Ibu Reni, Ibu Islamiati, Ibu Emilia, Allahumma Rabbun nas, adhibil ba'sa,
Ishfi wa anta syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Sembuhkanlah ya Allah, kalau ada orang tua kami, keluarga kami yang sedang menderita sakit, angkatlah sakitnya ya Allah, karena kami berharap kesembuhan hanya darimu. Kami berikhtiar berobat adalah semata-mata karena perintahmu ya Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin, kalau kami sakit maka engkaulah yang menyembuhkan. Allah, jadikan di antara kami yang sedang sedih tolong bahagiakan, yang sedang berdoa tolong ijabah, yang sedang punya hajat tolong tunaikan dan mudahkan ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah yang sedang bermohon, tolong ya Allah kabulkan permohonan kami. Ya Allah, berkahi kami, jadikan ilmu ini bermanfaat. Temukan kami kembali dengan taklim-taklim yang penuh barokah di hari Senin berikutnya di Majelis Muslimah Andalusia. Barokahi pengurusnya, wabil khusus untuk Bunda Mirna dan Ustadz Syafi'i. Insya Allah senantiasa menjadi teladan buat kami, menjadi dambaan buat kami, dan menjadi da'i-da'iyah yang senantiasa syiar Islam di negeri yang engkau cintai ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.